kepolisian yang untuk kesekian kalinya sinergitas yang terjalin bersama-sama dengan rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai sudah bekerja sama cukup lama dan sangat baik, terbukti dari berbagai pengungkapan yang dilaksanakan ekspos oleh jajaran kepolisian. Pengungkapan yang dilakukan selalu melibatkan rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bukan hanya dilaksanakan oleh jajaran Mabes Polri, tapi juga bekerja sama dengan kepolisian wilayah. Hari ini kita ikut 2 TKP, namun nanti secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Reserse Narkoba dan tim dari Dirjen Bea Cukai, namun yang tadi dirangkai dengan kegiatan penandatanganan kerjasama antara Barreskrim Polri dengan jajaran Bea dan Cukai. Tentunya ini sudah seizin Bapak Kapolri dan Menteri Keuangan. Jadi ini adalah bukti komitmen kita untuk terus menjalin sinergitas antara kepolisian negara Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan dalam rangka untuk mengatasi berbagai kejahatan transnasional maupun kejahatan ekonomi yang terjadi, karena tidak akan mungkin bisa masuk ke wilayah Indonesia kalau tidak melalui wilayah di pesisir, juga tidak akan bisa keluar kejahatan transnasional maupun ekonomi yang bisa keluar dari Indonesia tidak melalui pesisir. Tentunya ini adalah merupakan komitmen kami semua untuk mengamankan wilayah dari kejahatan transnasional maupun kejahatan ekonomi yang terjadi. Sama saja akhir-akhir ini dengan pelanggaran keputusan pemerintah sudah jelas, ada yang diekspor, ada DPO, tentunya nanti akan bisa tingkatkan lagi kegiatan kita untuk mengamankan jangan sampai ada produk turunan daripada CPO ini bisa keluar dari wilayah Indonesia. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Direktur untuk eksposnya. Intinya bahwa komitmen jajaran kepolisian dan Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI untuk makin erat kerjasama dalam rangka untuk mengawal berbagai gangguan kejahatan transnasional maupun kejahatan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi potensi kerugian negara yang dapat timbul dari kejahatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Kabarreskrim Polri atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diaturkan dengan hormat kepada Bapak Askolani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua pada pagi ini diberikan kesehatan dan alhamdulillah bisa bersama-sama menyaksikan pertama PKS kami Bea dan Cukai dengan Pak Kabarreskrim Kepolisian, serta insya Allah pada kesempatan yang baik ini juga kita menyampaikan mengenai hasil daripada pencegahan yang kami lakukan bersama dengan Kabarreskrim dan semua jajarannya terhadap barang narkoba. Bagus sekalian kami sampaikan bahwa di sini menunjukkan komitmen kami bersama sebagai instansi pemerintah, kita sinergi solid dengan menggunakan dukungan daripada keuangan negara kita. Kami bersatu padu dalam kerangka infrastruktur, SDM, dan juga kegiatan-kegiatan di lapangan untuk bisa melakukan tugas untuk menjaga daripada masyarakat dan negara Republik Indonesia. Untuk mempayungi itu, Bapak sekalian, alhamdulillah tadi kami dengan Pak Kabarreskrim
telah menandatangani PKS perjanjian kerjasama untuk bisa memperkuat sinergi yang sudah kami lakukan selama ini. Tentunya ini sangat penting bagi sekalian untuk menjadi bekal untuk penguatan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Walaupun selama ini kami sudah melakukan itu, tapi penting pada kami semua bahwa kadang-kadang pergantian dengan pimpinan anggota, dan ini dengan PKS ini tentunya menjadi penguat dan menjadi pijakan bahwa ini terus akan dilanjutkan pada waktu-waktu ke depan. Dan tentunya bentuk daripada perjanjian kerjasama itu ada baguskan ada 5 aspek. 1, joint analysis, kedua joint operation dan enforcement, yang ketiga adalah knowledge sharing, dan yang keempat adalah press release bersama, dan yang kelima adalah pengisian barang bukti untuk mendukung K9 yang ada di Bea dan Cukai. Ini yang tadi kami tandatangani bersama Pak Kabareskrim, dan ini tentunya insya Allah akan menjadi komit daripada langkah kami bersama untuk dilaksanakan dengan konsisten bersama semua jajaran yang ada di Bareskrim dan juga yang ada di Bea dan Cukai. Dan yang kedua mungkin kami sampaikan di depan kita, jadi tadi yang akan disampaikan oleh perwakilan dari kepolisian, ini menunjukkan bagaimana sinergi yang kami lakukan bersama. Dan catatan kami adalah sekalian, di masa pandemi ini terhadap barang-barang narkotika NTP ini tendensinya masih cukup tinggi. Report kami, Pak Kabareskrim melaporkan sampai dengan April ini bisa sampai 1,7 ton yang telah kami bisa lakukan koordinasi pencegahan bersama dengan aparat penegak hukum. 1,7 ton ini kita bandingkan dengan tahun lalu 4,5 ton Pak, tahun penuh. Jadi ini menunjukkan satu, bagaimana komitmen daripada aparat penegak hukum dan kami ikut mendukung untuk bisa menjaga daripada masyarakat Indonesia. Yang kedua, di masa pandemi dan pemulihan ekonomi, kita masih sangat intens dan sangat konsisten untuk melakukan law enforcement terhadap barang-barang ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan semua langkah kami dengan Pak Kabareskrim dan semua jajaran akan memberikan kebaikan dan diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Dirjen Bea dan Cukai atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sebagaimana telah kami sampaikan di awal acara bahwa selesai penandatanganan PKS akan dirangkai dengan kegiatan konferensi pers, dan jalannya konferensi pers ini akan langsung dipandu oleh Karol Penmas di Humas Polri dan dilanjutkan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabareskrim Polri, Dirjen Bea Cukai, dan jajarannya, Bapak Kapolda Riau dan Bapak Kapolda Aceh yang mewakili, Bapak Dir Narkoba serta para penyidik sekalian. Tentunya para rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Siang ini kita akan menyampaikan preskon terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai serta Polda Aceh dan Polda Riau. Tentunya semua ini adalah komitmen aparatur-aparatur negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dirjen Bea Cukai dalam rangka memerangi dan memberantas narkoba yang merupakan sebuah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Untuk menyingkat waktu, kami mempersilakan Bapak Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bapak Brigjen Krisna Siregar untuk menyampaikan presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kabareskrim, yang terhormat Bapak Dirjen Bea dan Cukai, yang saya hormati Bapak Kapolda Riau, Kapolda Aceh dan mewakili, rekan-rekan pejabat utama dari Direktorat Jenderal
ada 4 kasus yang akan kita expose. Tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa perlu kerjasama. Kenapa rekan-rekan? Pertanyaannya karena memang kejahatan narkotika ini adalah salah satu bentuk transnasional organized crime. Jadi kejahatan transnasional yang bersifat organisasi. Oleh karena itu bagi kami tidak mungkin menghadapi kejahatan terorganisir tanpa penegak hukumnya diorganisir, seperti itu. Itu sebenarnya konsepnya. Yang pertama adalah kasus peredaran gelap narkotika jenis ganja, di mana barang bukti beras disita 121,28 kg yang di depan ini. TKP di Jalan Nasional Bangkejeren Kutacana, Kampung Agusan, Kecamatan Bangkejeren, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh. Kejadiannya pada tanggal 4 April. Modus operandinya itu adalah mengangkut di kendaraan pribadi dan berhasil ditangkap oleh petugas gabungan dari Ditipit Narkoba dan Bea Cukai. 2 orang tersangka masing-masing bernama SY dan R alias U berperan sebagai kurir dan pemilik barang. Dan pada akhirnya akan diangkut ini ke Jakarta, tapi berhasil digagalkan di TKP yang saya sebutkan tadi. Kasus kedua, yakni kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu. Kejadian tanggal 8 April 2022, jadi Satgas NIC bekerjasama dengan Polda Aceh dan Ditjen Bea dan Cukai berhasil menangkap 2 orang tersangka, masing-masing H dan J, dan 1 orang menjadi DPO di TKP. Di modus operandinya adalah dengan sip-to-sip dan berhasil digagalkan di sebuah gudang yang terdapat di Aceh. Kasus ketiga, rekan-rekan, adalah peredaran gelap narkotika di Bengkalis. Ya, ini oleh Subdit 4 Ditipit Narkoba bekerja sama dengan teman-teman kantor Bea Cukai di Bengkalis dan Polda Riau, ya, Polres Bengkalis dan Dinas Narkoba Polda Riau. Berhasil ditangkap 4 orang tersangka, inisial MN, HA, MD, AM. Ya, jadi ini masuk barang dari Malaysia dan kami berhasil menangkap dan mengidentifikasi untuk tersangka di Malaysia. Kami sudah bekerja sama dan ketepatan kami bulan depan akan bertemu secara onsite di satu rapat penting di Thailand. Kami akan masukkan itu menjadi tersangkanya. Dan berhasil disita barang bukti selain 47 kg sabu, 1 unit speedboat berkekuatan 40 PK dan alat komunikasi. Jadi baru saja para tersangka ini menjemput di perairan Malaysia dan berhasil ditangkap di TKP di daerah Bengkalis. Yang terakhir rekan-rekan, kalau rekan-rekan melihat apa yang kita gelar barang bukti hari ini sebenarnya sangat lengkap. Ya, kalau selama ini kita hanya menggelar jenis narkotika yang nyamar, yang Cina, hari ini bisa keduanya bersanding nih. Nah, ini barang bukti produksi dari Afghanistan yang selama ini mungkin rekan-rekan kenal signature-nya itu adalah di Tupperware, tapi memang ada 2 teman-teman kami dari Satgas Merah Putih juga pernah nangkap dengan modus di wrapping di warna hitam seperti ini. Kalau rekan-rekan ingat pada medio tahun 2020. Saya bacakan bahwa sekitar 1 bulan kami melakukan, ketika kami menganalisa kasus-kasus sebelumnya dan informasi intelijen yang kami dapatkan dari counterpart internasional, kami membentuk operasi disebut dengan sandi Operasi Pancanangka 2020 dipimpin oleh Pak Kabar Eskrim, dan kami mengorganisir tim dari Ditipit Narkoba, Satgas NSI, lalu teman-teman dari Bea Cukai baik pusat maupun yang ada di Kambil Aceh,
lalu juga dengan Ditres Narkoba Polda Aceh. Nah, kami mengidentifikasi bahwa akan ada ship to ship di perairan di perairan di agak jauh dari Aceh. Lalu kami juga mengidentifikasi penjemputnya. Dan pada tanggal 20 April pukul 08.00 tim berhasil menangkap 2 orang laki-laki masing-masing inisial AR dan JF di kapal jenis Oskadon, di mana ditemukan barang bukti 169 kemasan hitam seperti ini. Ya, jadi mereka berdasarkan keterangannya, pemeriksaan kita bahwa mereka baru saja sehari sebelumnya melakukan ship to ship di perairan, dan kami berhasil menangkap. Langsung secara simultan tim mengembangkan pengungkapan tadi dan berhasil menangkap 3 orang tersangka lainnya masing-masing berinisial ZK, MY, ini terpaksa ditembak karena melawan petugas, MY bin AR, dan SR bin SP. Lalu kami berdasarkan hasil analisa, kami dapat mengidentifikasi bahwa kasus ini dikendalikan oleh Mr. X, warga negara Nigeria yang berasal dari Nigeria, dan kami akan bawa ini ke rapat internasional untuk pengembangannya dengan counterpart internasional, dan 1 orang DPO lokal. Jadi kami sudah identifikasi, mohon dukungan, mudah-mudahan kami bisa menangkap DPO ini secepatnya. Jadi barang bukti yang berhasil disita adalah 169,5 kg bruto sabu, 1 unit bot Oskadon warna putih sekarang disita di Polda Aceh, lalu 1 unit mini truk alat transportasi darat, dan seperangkat alat komunikasi. Modus operandinya adalah ship to ship dengan kapal induk yang berasal dari Timur Tengah dan dengan menggunakan kapal Oskadon. Dari penyitaan untuk kasus khusus Timur Tengah ini berhasil diselamatkan 677.800 jiwa potensi pengguna. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Proses ini kami kembalikan kepada Bapak Karopenmas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba, Bapak Brigjen Krisno Siregar. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekan media, bila kurang jelas apa yang disampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan, kami memberikan kesempatan, silakan. Ada? Kalau nggak ada berarti penjelas ada, silakan. Tifal dari Kompas TV, Pak. Pertanyaannya mungkin dari 4 kasus ini untuk jerat pidananya sendiri bagi para tersangka mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Baik, di dalam berita press release yang sudah kami bagikan kami sudah jelaskan, tapi karena pertanyaannya langsung kami jelaskan. Tentunya pasal-pasalnya masing-masing sesuai dengan peran para tersangka. Ya, ada yang berkena 112 karena mengangkut mentransito, lalu 114. Lalu kami juga akumulasikan dengan pasal-pasal yang bersifat terorganisir, yakni di pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tentunya ini memperberat, jadi masing-masing peran tersangka berbeda, tapi intinya mereka bukan masuk kelas penyalahguna, ya, tapi sudah mengangkut, mengedarkan, organisir, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba. Ada lagi rekan-rekan wartawan yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Laili. Izin Pak, Bapak mungkin menanyakan tentang KSP-nya sendiri. Berarti ini bukan KSP yang pertama ya Pak, adalah PKS ya? PKS. Sorry. PKS-nya ini bukan yang pertama berarti ya Pak dengan kepolisian. Yang membedakan mungkin tahun ini apa Pak, PKS-nya apa yang diperkuat gitu. Mengingat tadi Bapak sampaikan di tahun ini saja sudah 1,7 sekian ton yang narkoba yang sudah diamankan.
Jadi penekanannya lebih seperti apa pekerja PKS tahun ini. Terus Pak, tadi Bapak Kabar Reskrim juga sempat menyampaikan terakhir tadi bahwa nanti kerjasama Bea Cukai dan Kabar Reskrim terkait dengan kebijakan pemerintah mengawasi pembatasan CPO tadi Pak. Mungkin bisa didetail seperti apa ininya. Terakhir untuk Pak Direktur, Pak, tersangka-tersangka ini apakah ada level atasnya atau misalnya bandarnya atau apa yang akan dikenakan TPPU? Mungkin aja Pak, terima kasih. Oh, satu lagi Pak, tadi Bapak bilang yang nomor 4 itu kan kasusnya sama dengan tahun 2021 atau 2020 Pak? Soalnya kapal Oskadon yang Bapak sampaikan itu kalau nggak salah rilis di tahun 2021. Apakah itu sama jaringannya atau beda? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. PKS ini adalah yang pertama ditandatangani antara Barreskrim dengan jajaran Bea Cukai Kementerian Keuangan RI. Ini adalah merupakan penjabaran daripada MOU yang ditandatangani antara Bapak Kapolri dengan Menteri Keuangan yang tentunya menjadi landasan bagi kita di bawah untuk membuat PKS. Karena selama ini memang kerjasama antara pihak kepolisian dengan jajaran Bea Cukai termasuk dengan DJKM dan kegiatan BNI itu juga ada aktivitas untuk PKS ya. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai, kerjasamanya menyangkut 5 hal, ada pembukaan data, kemudian joint operation dan lain sebagainya. Inilah yang namanya akan menjadikan landasan bagi kita untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka untuk mengamankan warga Indonesia dari kejahatan transnasional, kemudian kejahatan ekonomi, kalau tadi terkait dengan tambahan tugas untuk pengawalan pembatasan ekspor terhadap produk turunan daripada CPO. CPO-nya nggak dilarang ya, ekspor CPO-nya boleh, tapi produk turunan yang tidak boleh. Ini nanti kita akan terus bekerja sama termasuk dengan wilayah untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan atas larangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, termasuk juga untuk mempermudah proses ekspornya Pak ya, dan pengawalan proses ekspornya CPO-nya. Nah, tentunya kalau kita berdomani dan yakin bahwa komitmen kita untuk terus melaksanakan sinergi dengan jajaran Bea Cukai ini akan terus kita laksanakan. Mungkin ada tambahan Pak? Terima kasih Pak Kabar. Jadi kalau di BID selama ini kita sudah tes baik di pusat maupun di daerah dengan kepolisian, Barreskrim, Polda dan unit kepolisian yang lain yang Bea Cukai. Dan betul kata Pak Kabar tadi bahwa MOU Menteri Keuangan dengan Bapak Kapolri sudah dilakukan sama dengan pihak yang lain. Dan ini penting bagi kami untuk bisa berkesinambungan dan konsisten untuk jangka menengah dan panjang, sehingga kami punya desain yang sama, langkah yang sama, dan pijakan yang sama. Termasuk tadi Pak Kabar Reskrim yang menyampaikan untuk minyak goreng. Alhamdulillah kalau nanti malam pukul 00 mulai dilakukan, kami sudah mempersiapkan untuk pengawasannya, dan tentunya dengan sinergi kami dengan kepolisian adalah salah satu untuk kemudian mengamankan daripada perintah Presiden untuk pelarangan sementara ekspor LPG palm oil. Mungkin harapan kita harga akan turun sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga mendukung untuk pengendalian inflasi. Mungkin itu Pak, dapat dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk Mbak Hendri Antara, apakah ini sudah dari TPPU? Kami sedang mengembangkan. Salah satu contoh kasus adalah yang pengungkapan 47 kg yang di Riau. Untuk nomor 4 AM alias AT adalah pengendali. Kami mendapatkan bukti awal bahwa yang bersangkutan itu membayar maupun menerima transaksi dari luar negeri. Jadi kami kerjasama nanti dengan PPATK untuk membongkar jaringannya. Jadi tim Subdit 4 saya sudah katakan bahwa kita akan akumulasikan untuk khusus pengendali tadi. Ya, karena tadi kami dengan alat bukti yang ada kami dapat meyakini. Untuk kasus yang lain kami sedang bekerja, Mbak, karena memang perlu suatu pembuktian yang mendukung untuk penyidikan kami.
Yang berikutnya, pertanyaannya untuk yang Timur Tengah. Jadi dalam istilah narkotika itu disebut hard signature gitu Mbak. Jadi sering saya katakan itu. Jadi hard signature itu adalah tanda khusus secara fisikali kita bisa lihat gitu. Jadi teh Cina ini saya pikir suatu yang sangat biasa ya, dan biasanya kalau Timur Tengah itu lebih banyak dia yang Tupperware. Kalau rekan-rekan lihat yang baru diekspos tahun lalu oleh Pak Kapolri 2,5 ton itu Tupperware. Tapi kalau masih ada jejak digitalnya 2020 pernah pengungkapan di Banten dan Sukabumi seperti ini wrappingnya ya. Tapi untuk lebih tepatnya Mbak, apakah berasal dari jaringan yang sama, kami akan kirim ini ke laboratorium karena yang lebih detail adalah soft signature, karena di sana akan kami ketahui di sana rumus bangun dimasak dengan metode apa dan berasal dari negara mana ya. Seperti itu. Jadi keterkaitannya dengan tahun 2020 ini juga kami akan membawa ke tingkat internasional, tapi kami sudah identifikasi dan kami sudah langsung sharing. Ketika kami mengetahui mereka datang, kami juga dapat disuplai informasi intelijen dari counterpart internasional gitu. Dan jaringan Nigeria dan jaringan lokal Indonesia. Makanya tidak mungkin menghadapi transnational organized crime tanpa terorganisir. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kabar Eskrim, Bapak Dirjen Bea Cukai, dan Bapak Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Barangkali dari Bapak Kapolda Riau ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Rekan-rekan media, sudah jelas semua? Kalau sudah semua, tidak ada ya? Baik, kita akhiri preskon. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Karopenmas atas press release yang telah disampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri acara, di hadapan Bapak Ibu sekalian telah tergelar barang bukti hasil operasi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri. Untuk itu kami persilakan kepada tamu undangan untuk mengenakan sarung tangan yang telah disediakan dan akan dilaksanakan acara foto bersama dengan barang bukti yang telah digelar di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kepada Bapak Kabaris Krim Polri, Bapak Dirjen Bea dan Cukai, kemudian seluruh undangan yang hadir di depan untuk dapat mengambil sampel barang bukti yang ada di depan, kemudian dapat diangkat untuk difoto bersama atau diabadikan gambarnya oleh rekan-rekan media. Maju aja. Kami silakan untuk barang bukti bisa diangkat atau dipegang. Untuk selanjutnya kita akan berfoto bersama dengan barang bukti hasil pengungkapan tindak pidana narkoba ini. Dan pada awak media kami silakan untuk mengabadikan gambar momen bersejarah ini. Baik. 1, 2. Baik. Terima kasih dengan selesai.